Dok, suara dokter agak kecil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-99 apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah kita untuk diskusi terkait permasalahan dan kasus onkologi ginekologi. Dan Alhamdulillah di sore hari ini saya Dr. Hoirunisa masih setia menemani bincang sore kita tentunya bersama Ashogi. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk para rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri Ashogi dari minggu ke minggunya. Kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan seperti biasanya sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan dan menyapa para narasumber dan moderator yang telah hadir di tengah-tengah kita dan akan berbagi update ilmunya. Yang pertama yaitu Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, Dr. Indra. Selamat sore, Dr. Nisa. Yeah. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Syamil Muhammad, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, RSUP Dr. M. Jamil Padang. Selamat sore Dr. Syamil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Fitri Adikusuma, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore Dr. Fitri Adi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, seperti biasanya seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber dengan bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Masuk di edisi terakhir ya di bulan November ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lesi prakanker serviks. Sore ini kita akan membahas terapi lesi prakanker serviks dan bagaimana follow up-nya. Jadi gimana ketika kita mendapatkan kasus dengan jin 1, jin 2, jin 3, kira-kira modalitas terapi apa yang bisa kita lakukan, bagaimana evaluasinya, kemudian kapan dilakukan, akan sama-sama kita bahas secara detail pada sesi sore hari ini. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Koordinator Nasional Pendidikan Onkologi Ginekologi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara dan sekaligus menjadi moderator ya dok ya sore ini. Ya, Baik, silakan. Dr. Fitriadi Kusuma, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Nahirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa ASHOGI ini sudah ke 99 ya. Mestinya kalau kita 100 pesta nih harusnya ya, udah 100. Mungkin bisa masuk muri kali ini webinar yang berlangsung sangat aktif dan dalam kurun waktu berapa tahun ya? Kira-kira hampir 2 tahun ya? 2 tahun ya, Alhamdulillah. Dan kemudian acara hari ini adalah sangat bermanfaat saya kira dan ini topiknya sebetulnya untuk objin umum ya Dokter Julia Indra ya sama Dokter Syamil ya. Jadi mudah-mudahan para peserta sekalian bisa mendapatkan suatu keilmuan yang sangat bermanfaat. Dan ini target kita memang masih jauh sekali untuk penurunan kanker serviks. Fase screening kita masih sangat rendah dan mungkin yang harusnya kita harus capai 90% dari temuan yang abnormal itu harus ditangani oleh tangan-tangan profesional. Mudah-mudahan acara Hogi ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan dan saya sangat apresiasi Ketua Hogi, Dr. Brahmana dan timnya juga kita semua bisa memberikan suatu pembelajaran yang sangat bermanfaat. Mungkin saya rasa itu aja Dr. Hairunisa. Kita langsung lanjut ke diskusi dan paparan mengenai terapi lesi prakanker. Terima kasih, Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Fitriadi yang sudah berkenan mewakili Ketua Hogi untuk membuka acara ASHOGI sore hari ini. Selanjutnya ini akan saya serahkan kembali ke Dr. Fitriadi ya tampaknya ya, karena sebagai moderator juga sore hari ini mungkin akan kita beralih ke sesi pemaparan dan diskusi. Kepada Dr. Fitriadi kami persilakan. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Hairunisa. Kita pertama akan memberikan paparan yang dilakukan oleh Dr. Indra dulu ya dok ya, selama 5 menit, kemudian dilanjutkan Dr. Syamil juga 5 menit. Silakan Dr. Indra, lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini pada ASHOGI yang ke-99 tanggal 29 November kita akan membahas mengenai terapi lesi prakanker serviks dan bagaimana follow up-nya. Seperti kita ketahui, ya, seperti kita ketahui, kanker leher rahim itu nomor 4 di dunia, sedangkan di Indonesia dia menempati nomor 2 setelah kanker payudara. Kanker serviks itu bisa dicegah dan bisa ditemukan sedini mungkin dengan melakukan deteksi dini. Sehingga ada istilah tidak seharusnya wanita itu meninggal karena kanker leher rahim. Terus kemudian kalau kita lihat di sini, memang karena kanker leher rahim itu bisa dicegah, maka global strategi untuk mempercepat eliminasi itu kita kerjakan pada saat sel serviks itu masih normal atau pada saat dia sudah terinfeksi HPV maupun pada saat prakanker. Jadi ini ada kesempatan untuk melakukan screening, sedangkan di sini kita bisa melakukan kesempatan dengan cara vaksinasi sebelum menjadi kanker leher rahim. Ya. Kalau kita lihat di sini, eliminasi itu bisa tercapai apabila 90% wanita yang usia 15 tahun sudah dilakukan vaksinasi, 70% wanita dilakukan screening dengan high performance test ya,
Terus kemudian 90% wanita yang terinfeksi dalam hal ini prakanker maupun invasif mendapatkan treatment yang memadai. Kita akan membahas ke poin yang ketiga ini. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa cara screening ya, ini sudah dibahas pada saat ASHOGI sebelumnya. Dari WHO pun menyatakan bahwa HPV DNA yang direkomendasikan sebagai primary screening test, tetapi di sini ada catatan apabila HPV DNA testing itu masih belum tersedia, maka misalkan sebagai program nasional itu suatu IVA, maka ini masih tetap bisa dikerjakan, tapi kita diharapkan untuk segera melakukan transisi. Kalau melakukan HPV DNA di start mulai usia 30 tahun, diulang setiap 5-10 tahun, sedangkan pada pasien yang menderita HIV, kita start lebih awal 25 tahun dengan screening lebih sering 3-5 tahun. Di sini mungkin sejawat semua sudah mendapatkan buku tentang screening kanker serviks dan tindak lanjut temuan yang abnormal. Buku ini dibagikan pada saat PIT pada saat di Jogja kemarin di bulan Juli ya. Ada juga e-booknya, kalau sejawat sekalian belum mempunyai, maka kita bisa mengunduh dari websitenya inasgo.org, di mana kita bisa nanti memilih yang bagian guideline. Kalau kita lihat di sini, algoritma ini disusun berdasarkan metode screening dengan tes IVA, dengan pap smear maupun dengan tes HPV DNA. Ya. Ini apabila kita melakukan DUIVA, ini sudah dibahas di ASHOGI sebelumnya, ya. Terus kemudian kita mulai dari sini. Apabila kita melakukan dokumentasi IVA atau tele-DUIVA, apabila didapatkan hasil yang positif, maka kita bisa mengerjakan terapi dengan ablasi maupun dengan eksisi. Di sini kemudian baru dilakukan follow up. Topik ini nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Apabila pasien itu mendapatkan hasil abnormal smear, di mana hasilnya itu askus atau low grade seal, maka langkah pertama kita bisa kerjakan DUIVA atau kolposkopi. Memang kalau dulu kita selalu bahwa abnormal smear selalu kolposkopi, tetapi kalau kolposkopi itu tidak tersedia, maka kita bisa mengerjakan dokumentasi IVA ini. Dokumentasi IVA ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan handphone ya. Ini pun juga sudah tercantum dalam WHO Guideline 2021, jadi tidak harus dengan kolposkopi, tetapi apabila kita ragu, kita bisa melakukan tele-DUIVA di nomor yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya dan ada di buku panduan ini. Terus kemudian atau bisa juga kalau pasiennya mampu kita sarankan untuk cek HPV DNA. Tapi kalau enggak langsung ini aja. Tes HPV tes DUIVA itu tujuannya untuk nanti melihat adanya lesi itu ada atau tidak, seperti itu. Terus kemudian apabila didapatkan hasil di sini adalah askus ya, atypical squamous cell ya dengan high grade atau high grade seal, maka kita bisa kerjakan DUIVA atau tele-DUIVA atau kolposkopi bila memungkinkan ada, apabila fasilitasnya tersedia, untuk melihat adakah lesi atau tidak. Kalau ada lesi, maka sudah ada keterlibatan di dalam sel serviks itu, maka kita bisa kerjakan dengan krioterapi, TCA maupun cold coagulation, lip atau LEDS ya. Terus kemudian kalau tidak ada lesi, maka kita bisa kerjakan tes HPV DNA yang resiko tinggi. Kalau hasilnya positif, maka kita bisa kerjakan dengan kolonisasi. Tetapi kalau hasilnya negatif, maka kita kerjakan dengan endocervical curettage. Kalau hasilnya ternyata positif, maka kita lanjut dengan kolonisasi. Tapi kalau hasilnya negatif, maka kita follow up 6-12 bulan. Kalau untuk high grade seal, ini hampir sama. Cuman kalau ini ada fasilitas yang partial genotyping, di mana di sini ada HPV 16-18 yang merupakan risiko tinggi dan sebagai 70% penyebab kanker leher rahim, maka ini dikerjakan kolonisasi. Tetapi apabila hasilnya negatif, kita kerjakan endocervical curettage. Kalau hasilnya positif, maka kita kerjakan lanjut dengan kolonisasi. Bagaimana apabila ada keterlibatan sel glandural? Kalau ada keterlibatan dari hasil atypical glandular cell, maka
Di sini ada dua. Jadi dengan tes HPV DNA resiko tinggi apabila positif ada lesi, maka kita kerjakan konisasi. Apabila hasilnya negatif, maka kita kerjakan endocervical kuret. Kalau hasilnya kuret positif, baru dikerjakan konisasi. Kalau hasilnya negatif, kita cukup follow up 6-12 bulan kita kerjakan ulangannya lagi. Tetapi kalau ternyata di sini ada tes HPV DNA-nya partial genotyping, apabila hasilnya yang HPV-nya non 16-18, maka kita kerjakan endocervical kuret. Kalau positif baru kita kerjakan konisasi atau lead study. Kemudian kalau tes HPV DNA-nya positif, kalau tes HPV DNA positif, intinya adalah kita harus melihat serviks itu. Kita bisa kerjakan dengan kolposkopi, kita bisa kerjakan dengan DOIVA. Apabila ada lesi, maka kita kerjakan terapi. Apabila tidak ada lesi, maka kita kerjakan endocervical kuret. Di mana setelah itu pasien itu kita observasi ketat dengan kontrol ulang 3-6 bulan atau kita konsulkan ke konsultan onkologi. Apabila hasil dari tes HPV DNA itu partial genotyping keluar hasilnya adalah HPV 16-18 yang positif, maka tetap kita lakukan inspekulo, kita cek DOIVA, terus kemudian kita cari apakah ada lesi atau tidak. Kalau ada lesi kita terapi, tidak ada lesi kita bisa lakukan endocervical kuretage seperti ini. Dan kita follow up 6-12 bulan. Tetapi kalau hasilnya itu adalah non yang 16-18, maka kalau dia positif ada lesi, ada acetoide dan sebagainya, maka kita kerjakan terapi. Kalau hasilnya negatif, kita cukup kerjakan follow up saja. Ya. Untuk pemeriksaan co-testing itu adalah pemeriksaan yang dikerjakan bersama-sama. Kita bisa kerjakan tes HPV DNA plus pemeriksaan sitologi, dalam hal ini pap smear, dalam satu spesimen ya, liquid based tadi. Kalau hasilnya itu HPV negatif, sitologi negatif, ini sensitivitasnya hampir 100%, maka kita bisa ulang 5 tahun lagi. Sedangkan kalau tes HPV DNA-nya positif, sitologi positif, maka kita kerjakan terapi. Kalau saran saya lebih bagus kita kerjakan lip atau LED ya, karena kita mempunyai bahan ya. Dalam hal ini bahan untuk dikerjakan PA, jadi terapinya berupa eksisi. Sedangkan kalau tes HPV DNA-nya negatif, sitologinya positif, ini sesuai flowchart-nya sitologi pap smear yang abnormal. Sedangkan kalau tes HPV DNA-nya positif, sitologinya negatif, kita memakai flowchart yang tadi di mana tes HPV DNA-nya positif. Nah, di Indonesia kita kembangkan nantinya itu tes HPV DNA plus dokumentasi IVA. Kenapa kita tidak menggunakan sitologi tetapi menggunakan dokumentasi IVA? Karena setelah kita kerjakan pemeriksaan HPV DNA tes, langsung kita kerjakan IVA, tujuannya memang untuk menghemat biaya, tetapi pada saat yang sama kita juga bisa melakukan evaluasi. Jadi kalau tes HPV DNA-nya hasilnya negatif, dari inspekulo kita ternyata DOIVA-nya juga negatif, kita bisa ulang screeningnya 5 tahun lagi. Tapi kalau hasilnya positif-positif, kita lakukan terapi. Tapi kalau hasilnya yang tes HPV DNA negatif, DOIVA-nya positif, kita kerjakan manajemen. Sebagai pasien dengan DOIVA positif, kita bisa kerjakan terapi. Sedangkan kalau tes HPV DNA-nya positif, sedangkan DOIVA-nya itu negatif, kita sesuai dengan manajemen DNA HPV tes yang positif. Jadi memang tes HPV DNA ini untuk menekan budget ya. Dalam hal ini memang prosedur eksisi merupakan terapi terpilih pada ideal setting ya. Dalam hal ini maksimal. Jadi sejawat semua pasti di kamar operasi itu kan mempunyai alat untuk counter pada saat untuk operasi lah. Kita tinggal beli ring wire-nya saja seharga 150 ribuan, maka kita bisa melakukan treatment dalam hal ini untuk menolong wanita-wanita yang menderita kanker leher rahim. Karena dengan terapi yang memadai ini, maka angka kesembuhannya bisa sampai 98-100%. Namun pada sumber daya yang terbatas atau low resource ya, maka ini dapat dilakukan metode ablasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan mulai dari cryoterapi, TCA maupun cold coagulation, di mana ini bisa dikerjakan oleh bidan, dokter umum yang sudah terlatih. Terus kemudian nanti khusus untuk terapi lesi prakanker serviks dan follow up-nya khusus akan dibahas oleh Dr. Samel. Terima kasih.
Terima kasih, Dokter Indra. Jadi sangat bagus sekali ya. Maksudnya ini memang ini field-nya atau adalah di field dari dokter General OBGYN ya dokter ya. Jadi bukan khusus hanya harus ditangani oleh seorang onkologi. Baik, Dokter Syamel mungkin bisa lebih detail untuk menata laksananya. Silakan Dokter Syamel. Baik, baik. Terima kasih Dokter Fitri. Saya izin share screen. Mohon izin sudah terlihat ya. Jadi ini kelanjutan dari Dokter Indra Yuli tadi secara detail. Menurut saya sedikit aja ini. Jadi ternyata 80% kanker serviks itu banyaknya di negara low income middle income country ya, termasuk Indonesia. Dengan angka mortalitas yang cukup tinggi nih, sampai 60%. Bahkan ada studi terbaru di tahun 2020, ternyata kanker serviks itu paling banyak justru mengenai pada wanita usia yang sangat produktif, usia kurang dari 45 tahun. Dan ini sangat tidak baik semua untuk kesehatan kita. Nah, salah satu cara kita mencegah supaya tidak dia menjadi malignan lesi itu adalah dengan adequate treatment. Dan prinsipnya sebenarnya terapi ablasi yang bisa dikerjakan di PPK 1 atau di puskesmas atau di klinik itu sebenarnya sangat appropriate atau sangat bisa untuk lesi prakanker. Dan itu bisa dikerjakan pada lesi yang belum mengenai 75% lebih dan tidak curiga kanker. Ini sebagai panduan di treatment untuk lesi prakanker macam-macam. Ada sifatnya ablasi, ada sifatnya eksisi, ada ablasi pun bisa menggunakan chemical. Yang untuk ablasi tadi sudah di beberapa disinggung oleh Dr. Indra Yuli, ada cryo, ada thermal ablasi, ada laser, ada TCA yang terbaru. Oke, untuk cryo sendiri itu kita memang menggunakan gas CO2 dan N2O. Tujuannya mendinginkan jaringan serviks sehingga bisa dicapai kondisi nekrosis. Dan cure rate-nya sebetulnya dengan krioterapi ini sangat tinggi, bahkan sampai 93% atau sudah mendekati terapi eksisi lead. Untuk standar gas yang digunakan, memang sekarang itu ada dua, CO2 dan N2O. Ini ada beberapa macam alatnya, tapi yang kita biasa gunakan di daerah itu krioterapi. Krioterapi ini adalah salah satu alat yang direkomendasikan oleh WHO. Dia rekomendasi WHO, krioterapi itu kita menggunakan sistem double freeze. Double freeze itu maksudnya saat kita probe-nya sudah ditempelkan, saat dia sudah terbentuk bunga es, kita freeze, hitung selama 3 menit. Kemudian 5 menit kita istirahat, lanjutkan 3 menit kedua untuk freezingnya. Sehingga diharapkan nanti dicapai suhu di jaringan itu sampai di bawah minus 20 derajat. Memang ada perbedaan sedikit antara kedalaman kemampuan di ablasi. Kalau pakai N2O sampai 5,3 mm, kalau CO2 hanya 3,4. Tapi sebenarnya keduanya ini cukup atau bisa diterima. Karena sebenarnya lesi prakanker itu jarang yang melebihi dari 3 mm. Beberapa guideline nih dari WHO, ternyata kalau pada wanita hamil memang tidak direkomendasikan. Dan untuk cryo nih bisa dikerjakan baik pada yang sudah ada hasil dengan IVA testnya ataupun kalau dia datang dengan hasil histologi. Ini saya ada sedikit video. Jadi ini probe-nya ada bermacam-macam jenis. Nanti probe ini dipasangkan ke cryogun yang dihubungkan dengan gas. Nanti sebelum kita mulai kita tes dulu dan pastikan gasnya sudah kita buka dalam kondisi tekanan yang cukup. Jadi jangan sampai nanti saat kita melakukan cryo gasnya habis. Kita tes, kita pencet freeze-nya, dia akan timbul suhu yang dingin di sana. Sebelum kita tempelkan ke serviks, pastikan dia menempelnya kuat dengan memberikan gel di sekitarnya. Dan saat menempel ke serviks, itu pastikan seluruh lesi itu bisa tercover oleh drop-nya tadi. Kita tempelkan, freeze sampai timbul bunga es, hitung 3 menit. Setelah 3 menit, kita istirahat 5 menit, itu tidak dibuka, biarkan di sana.
Kemudian freeze lagi selama 3 menit. Itu yang kita kenal dengan double freeze. Oke. Nanti setelah freeze yang kedua, kita lepaskan pelan-pelan. Ini adalah hasil dari cryonya. Oke. Memang ada kelebihan dan kekurangan dari cryo. Salah satu benefitnya, ini salah satu ablasi terapi yang saat ini direkomendasikan oleh WHO. Cukup mudah digunakan, kemudian low cost, low maintenance, dan biasanya kalau risiko infeksi berdarah itu sangat rendah. Beberapa kekurangannya memang kadangkala kita cukup kesulitan mencari gasnya, apalagi kalau N2O. Tapi sebenarnya kalau CO2 itu cukup ada di mana-mana. Ya. Oke. Kemudian terapi ablasi yang kedua, kita bisa gunakan, kita kenal dengan thermal ablation. Ini banyak sekali alatnya sekarang. Kalau thermal ini kita menggunakan alat elektrik, jadi diharapkan dengan suhu yang tinggi, itu hanya cukup. Waktunya hanya sebentar, 20-25 detik, dan itu diharapkan dapat mengablasi daerah serviks yang ada lesi prakankernya. Oke. Ini beberapa alat yang ada laser, Medgin, macam-macam jenisnya. Ini fotonya. Kemudian ada laser ablation. Laser ablation kita menggunakan laser. Ini memang saat ini sudah mulai ditinggalkan karena alatnya cukup rumit dan penggunaannya itu harus cukup hati-hati. Terakhir, untuk ablasi ada dengan menggunakan alat kimia TCA, trichloroacetic. Ini salah satu alternatif sebenarnya untuk cryo. Karena prinsipnya dengan TCA ini dia akan mendestruksi epidermis dan dermis dari daerah serviks tadi, sehingga nanti akan terjadi reepitelisasi. Makin tinggi konsentrasinya, dia akan makin cepat mendestruksinya. Ini adalah gambar C adalah serviks setelah diberikan TCA. Dan angka cure-nya juga sangat mendekati dibandingkan dengan cryo. Artinya ini sebagai alternatif cryoterapi. Kemudian kita masuk ke terapi eksisi. Terapi eksisi ada bermacam-macam. Ada kita sifatnya eksisi lokal, lip, LEDS, konisasi, kemudian ada hysterektomi, itu juga masuk terapi eksisi. Tapi memang kalau hysterektomi sebenarnya kalau untuk lesi perakna itu terlalu radikal, tidak perlu sampai ke hysterektomi. Beberapa indikasinya apabila setelah dikonisasi ternyata ada margin yang positif juga, atau kita temukan ada mikroinvasif, atau memang ada kondisi ginekologi lagi yang mengindikasikan dilakukannya hysterektomi. Yang pertama loop excision electrosurgical procedure. Pertama dia memang membutuhkan alat. Sebenarnya untuk maintenance-nya tidak terlalu berat sampai Dr. Indra tadi. Kalau sudah ada electrosurgery unit, kita sebenarnya tinggal membeli prop untuk lipnya saja. Tekniknya cukup simpel, bisa dikerjakan dalam anestesi lokal, dan yang paling penting sebenarnya dari lip ini kita punya hasil histopatologi. Artinya kita punya hasil betul apakah dia memang ada lesi prakanker. Untuk batas sayatan juga bisa kita evaluasi. Ini equipment-nya ada loop ball, ini loops dari electrosurgery unitnya, jadi nanti wire ini akan panas sehingga akan melakukan eksisi. Ini gambarnya. Oke. Cara menggerakkan propnya, nah ini yang paling penting sebetulnya. Itu disentuhkan ke serviks sesaat setelah dia dinyalakan. Jadi jangan dinyalakan lama baru kita sentuhkan, nanti terlalu panas wire-nya bisa putus. Dan cara menggerakkannya bisa lateral ke lateral atau dari bawah ke atas atau posterior ke anterior. Karena kalau kita dari atas ke bawah itu takutnya nanti akan ada darah yang menumpuk di bawah. Dan pada bagian tengahnya kita ambil agak sedikit dalam sehingga nanti membentuk seperti dome. Ini ada videonya. Apply. Ini ada lesi prakankernya di tengah. Kita hidupkan sesaat belum dia mengenai serviks. Dan dihapus lateral to lateral. Sehingga seluruh daerah lesi kita bisa lakukan eksisi. Dan hasil eksisi ini akan menjadi spesimen kita. Ada perdarahan seperti ini sedikit, sebenarnya tidak perlu cemas. Kita bisa gunakan yang bentuk bol untuk mengatasi perdarahannya. Atau kauter biasa pun bisa kita gunakan. Oke, ini juga contohnya. Tetap prosedurnya IVA dulu, mana ada lesi positif, baru di situ kita kerjakan lipnya. Jadi tetap lip ini
ada prosedur IVA-nya dulu awalnya dengan asam asetat. Oke, kita hapuskan lateral ke lateral. Jadi sehingga seluruh daerah lesi itu bisa kita angkat. Jika ternyata kurang dalam, bisa kita tambah sebetulnya untuk yang step keduanya. Sehingga kedalaman eksisi bisa kita atur dengan sangat baik. Jika ada berdarah, kita bisa menggunakan yang prop ballnya ini untuk atasi perdarahan. Tapi sebenarnya itu sangat jarang terjadi perdarahan yang cukup banyak. Terus, yang paling penting setelah proses eksisi itu perlu ada istirahat memang. Seperti cryobone, biasanya kita 1 bulan setelahnya itu akan tetap keluar cairan bening. Kemudian juga hati-hati terhadap terjadi perdarahan maupun adanya infeksi yang ditandakan dengan adanya bau yang kurang baik dari daerah vaginanya. Kelebihannya, sorry, kelebihannya memang salah satu lip ini adalah kita pada kondisi yang memang tidak bisa kita lakukan cryo. Contohnya lesi yang besar atau lesinya di daerah endoseptik. Dan yang kelebihan berikutnya adalah kita ada jaringan hasil biopsi sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan histopatologi. Dan sebetulnya dengan lip pun kita hanya mengangkat sebagian kecil dari serviks sebetulnya. Kekurangannya memang ini diperlukan adanya seorang klinisi yang berpengalaman dan memerlukan electrosurgery unit. Terakhir, ini cold knife conization. Kalau lip tadi kita hanya lesinya, kalau pada konisasi, ini kita harapkan kita mengambil seluruh kanalis cervicalisnya, supaya kita jauh lebih dalam. Ini ada videonya. Nah, kalau kita konisasi, memang kita perlu prosedur yang lebih kompleks dibandingkan lip tadi. Kita perlu tandai, kalau perlu kita jahit di daerah jam 9 dan jam 3 untuk mengurai perdarahan dan juga sebagai guidance kita. Oke, saya percepat videonya. Ya, sorry. Jadi ini setelah dilakukan penjahitan di daerah jam 9 dan jam 6, ini kita bisa gunakan sonde sebagai guidance untuk mengukur kedalaman yang akan kita eksisi nantinya. Kemudian kita lakukan eksisi itu dengan pisau, ya, dengan scalpel bisa, dengan mengarahkan ke arah sonde tadi. Memang perdarahannya tentu akan lebih banyak dibandingkan lip, tapi sebetulnya perdarahan aktif itu juga jarang terjadi pada kondisi ini. Ya, kita percepat lagi. Ini terakhir, kondisi terakhirnya, jadi seluruh kanalis cervicalisnya itu terbawa dengan kondensasi. Kelebihan dari kondensasi, kita diharapkan mengangkat seluruh bagian visual normal, ada hasil histopatologi. Kekurangannya memang itu diperlukan training atau klinisi yang sudah terlatih dan perlu anestesi, bahkan mungkin perlu regional anestesi. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Fitri. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syamel. Alhamdulillah, ya, sangat menarik sekali dan ini saya rasa kompetensi untuk seluruh opjin ya dokter ya. Tindakan pengenalan diagnostik lesi prakanker dan penanganan serta terapi dari lesi prakanker. Alhamdulillah kita lihat ini partisipan sudah 192 orang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari tentang paparan tadi, diskusi kita mengenai terapi lesi prakanker. Ini di chat ada pertanyaan ini dok, mungkin bisa dijawab oleh dokter Indra atau dokter Syamel. Izin saya dokter Ben ingin bertanya dokter, untuk terapi ablasi, apakah ada keterlibatan lain dari riwayat kesehatan penderita untuk tindakan tersebut selain kondisi hamil, nifas yang disebutkan tadi? Dan sejauh manakah tindakan ablasi ini sudah dilakukan di vaskes tingkat 1 seperti puskesmas dan klinik? Terima kasih dokter. Silakan dok. Bisa dijawab dok. Dokter Indra atau dokter Syamel, silakan.
Terima kasih Dokter Fitriadi. Ya, Ya, Untuk pertanyaannya tadi tentang terapi ablasi ya. Tadi kalau dengan terapi ablasi kita menggunakan dengan krioterapi, maka itu bisa dikerjakan di vaskes primer, dalam hal ini puskesmas ataupun klinik pratama. Tetapi dengan syarat bahwa yang mengerjakan itu harus yang sudah mempunyai istilahnya sertifikat kompetensi ya, atau pelatihan. Jadi dokter umum yang mengerjakan itu adalah dokter umum yang sudah mendapatkan pelatihan untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk melakukan tindakan-tindakan krioterapi. Banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, bahkan krioterapi yang dikerjakan di puskesmas, di vaskes primer, itu pun itu bisa diklaimkan ke BPJS. Setahu saya demikian, karena memang apa namanya, panduannya ada, perdanya ada. Cuman kalau untuk krayo biasanya kesulitannya itu adalah di gasnya. Sehingga karena gas itu merupakan suatu hal yang menjadikan kendala, kadang alatnya ada di puskesmas, tetapi kadang gasnya lagi habis, seperti itu. Ya. ya, Makanya dikembangkan tadi ada yang cold coagulation, jadi kita pakai listrik atau dengan TCA tadi. baik. Jadi bisa dikerjakan di vaskes ya dok. Kondisi apa dok yang selain dari hamil dan tadi ya pertanyaannya? Kondisi lain yang tidak izin dibolehkan? Ya silakan dokter Syamel. ya izin Dokter Fitri, Ya, saya sedikit menambahkan yang dari Dokter Indra. Memang betul tadi sudah banyak dikerjakan. Salah satu kondisi yang paling penting sebenarnya saat IVA-tes kan kita ada jembatan keledai ya Dokter Indra ya. Ada KASIFO, kanker atau tidak, kemudian SSK terlihat atau tidak, IVA-nya positif atau tidak. Poin terakhirnya bisa dikrayo atau tidak. Salah satu poin penting yang pilihan kita krayo adalah saat lesinya itu kita tidak curiga sana ada lesi invasif. Karena kalau ada lesi invasif itu tidak tempatnya dikrayo. Atau ukuran lesinya tuh besar. Ada kesepakatan tuh 75% atau lebih dari 3 kuardan. Kalau sudah lebih 3 kuardan mungkin biasanya itu lesinya sudah cukup dalam sehingga mungkin dengan krayo kan tadi maksimal sekitar 3 mm. Takutnya nanti tidak tercapai kedalamannya. Makanya itu tidak diindikasikan untuk krayo. Sekarang yang sering saya temukan dok di daerah, kadang orang mencari gasnya itu berusaha sekali mencari N2O. Sebenarnya kan dengan CO2 pun itu lebih mudah didapatkan sebetulnya. Jadi tidak harus dengan N2O, gas CO2 pun sesuai rekomendasi WHO tuh bisa digunakan untuk cryo. Yang penting adalah tekniknya dengan double freeze 353 sehingga kedalamannya bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Fitri. jadi kondisi apapun bisa dikerjakan selain dia hamil ya dok ya sebetulnya ya. Tapi mungkin Ya, tetap kita harus melakukan pemeriksaan keadaan umum secara menyeluruh, misalnya sakit jantung atau apa, tetap harus kita waspadai ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Perlukah pemberian antibiotik pada pasca lip atau kotor, kolonisasi dan krioterapi? Silakan dokter Hamad. baik dok. Terima kasih Dokter Fitri. Jadi untuk pemberian antibiotik secara rutin itu sebetulnya tidak diindikasikan baik pada cryo maupun lip. Kalau untuk konisasi juga jika memang tidak ada, kita tidak yakin sana tidak ada infeksi, itu tidak diindikasikan secara rutin ya dok. Kecuali memang pada kondisi-kondisi yang ada kecurigaan infeksi di sana, itu bisa kita berikan antibiotik. Jadi tidak ada pemberian antibiotik secara rutin. Ini itu dok. Kan mungkin yang penting adalah menurut saya kalau sebelum melakukan tindakan dilihat dulu ada Iya keputusan betul. atau infeksi atau tidak diberikan antibiotik sebelumnya dok ya. Mungkin itu Iya ya. betul, setuju dok. Nah, Ya, jadi justru sebelumnya diberikannya untuk mencegah suatu iya. dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan lagi. Izin dok, jika sudah ditemukan lesi, apakah jenis pilihan ablasi yang terbaik? Jika terjadi lesi recurrent, apakah sebaiknya mengganti teknik terlebih dahulu digunakan? Terima kasih. Silakan, Dokter Indra atau Dokter Syamel. Silakan dok. Oh ya, gitu dokter. Kalau teknik ablasi mana yang terbaik? Memang kalau untuk ablasi itu kan memang kita bisa kerjakan dalam hal ini eh, di tempat yang dalam hal ini apa namanya, settingnya bisa setting yang low resource pun juga sangat bisa. Jadi kalau kita pada pasien-pasien dengan apa namanya, dengan
apa namanya, ini tadi dengan teknik ablasi mana yang terbaik dipilih. Tadi sudah dibahas bahwa kita tentukan berapa luasnya lesi. Kalau lesinya cukup luas, sedangkan proof dari krayo kita itu tidak mencapai, atau mungkin kalau goalnya dari untuk krayo itu adalah eh, bunga esnya itu sampai 0,5 senti dari tepi perutnya itu. Sehingga lesi yang kita harapkan bisa terkerayu adalah lesi yang lebih kecil dari perut yang kita punya. Sedangkan kalau kita ternyata oh lesinya besar, terus kemudian luas, terus kemudian apa namanya tebal, ya sebaiknya kita eksisi. Kalau dia semisal lesinya itu cukup tebal, hilangnya itu lama acetoacidnya, kita curigai itu kemungkinan suatu high grade gel, maka lebih baik kita kerjakan eksisi dengan cara lakukan lip coater. Terus itu pun juga bisa kita kerjakan dengan anestesi anestesi lokal. Sedangkan kalau untuk semisal lesinya tipis tapi luas, sedangkan perut kita itu tidak sampai mencakup sampai tepinya, kita bisa kerjakan dengan TCE tadi dengan kadar yang 85%. Seperti itu dokter. Kalau terjadi recurrent bagaimana? Kalau terjadi suatu persistensi dalam hal ini setelah dilakukan terapi ablasi memang ataupun lip coater, idealnya untuk kita mengevaluasi apakah ada persistensi atau enggak, sudah istilahnya hilang atau enggak, itu kita bisa kerjakan tes HPV DNA 6 bulan setelah tindakan. Apabila terjadi persistensi ya lebih baik kita kerjakan tindakan lagi, tetapi kok lebih lebih aman itu kita kerjakan eksisi karena hasil PA-nya itu ada. Jadi saya demikian mungkin Dr. Fitri. Baik, ingat waktu kita mungkin ada banyak pertanyaan, kita langsung ya dok. Saya rasa sudah cukup jelas dari Dokter Indra. Ini pertanyaan dari Dokter Jonathan Ifrin. Izin dok, jika sudah ditemukan lesi, apakah jenis pilihan tadi ya, jadi ya dari Dokter Susana ini. Selamat sore dokter, terima kasih untuk penjelasan yang lengkap. Izin bertanya, untuk krioterapi setelah berapa lama dilakukan follow up untuk rule out keganasan, mengingat tidak ada hasil patologi. Silakan Dokter Syamel. Baik, terima kasih Dokter Fitri. Jadi setelah kita terapi lesi prakanker tuh memang kita harus follow up ya. Mau baik itu yang eksisi, baik itu yang ablasi, dua-duanya harus follow up. Follow up-nya idealnya sebenarnya kalau rekomendasi itu 6 bulan, oke. Tetapi kalau kita akan lebih cepat, jangan kurang dari 3 bulan. Karena kalau kurang dari 3 bulan, kadang dia proses epitelialisasinya belum sempurna. Nanti takutnya hasilnya justru akan membingungkan. Jadi paling cepat itu dikerjakan 3 bulan follow up-nya, tapi idealnya bagusnya 6 bulan setelah terapi setelah kanker. Oke, mungkin itu dok dari saya. Mungkin ini ada berhubungan dengan pertanyaan berikutnya nih dokter, dari Dokter Dharma Yosua. Iya. Selamat sore dokter, Pangapunten. Dokter mohon izin bertanya, setelah dilakukan konisasi, bagaimana kita mengetahui bahwa lesi prakanker benar-benar bebas atau ada kemungkinan ada jaringan yang belum tertangani? Apakah pemeriksaan penunjang yang dilakukan setelah penanganan lesi prakanker dengan HPV kembali atau pap smear? Tiap berapa lama dokter? Mengapa evaluasi setelah 6-12 bulan? Tidak lebih cepat atau lebih lama, pertimbangan apa? Silakan dok. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, kalau yang untuk konisasi ya, bagaimana kita mengetahui apakah lesi prakanker itu benar-benar bebas? Apabila kita melakukan konisasi, maka sebaiknya kita berikan tanda ya pada jam 12 berupa jahitan gitu ya ke dokter PA-nya. Nanti kemudian kita informasikan bahwa itu jam 12. Nanti dari dokter PA-nya kita mendapatkan info apakah ada, maaf, marginnya itu free atau masih ada. Kalau marginnya itu belum free, maka kita bisa katakan bahwa tindakan kita itu dalam hal ini masih kurang adekuat sehingga kita bisa melakukan rekonisasi kembali, ataupun kalau semisal dia paritasnya sudah cukup, maka kita bisa sarankan untuk misalkan dia melakukan histerektomi. Seperti itu, Dokter Fitriadi. Ya, baik. Mungkin jawaban ini dok, apa namanya, dokter PA tidak itu, karena konisasi itu potongan cukup banyak ya dok, margin karena untuk mengenai margin ya. Mungkin problemnya mungkin di daerah kemampuan untuk melakukan pemeriksaan patologi yang banyak juga agak sulit ya dokter ya. Bagaimana tuh komentar dokter? Bila hasilnya hanya disebutkan PA-nya saja tidak, kadang-kadang sulit untuk menjawab
tepi sayatan gitu. Gimana dok? Kita berikan Baik, catatan dokter. Jadi sebelum Ya, ya. sebelum kita kirim PA itu sebaiknya kita berikan catatan bahwa kita minta informasi apakah nanti itu ini tindakan kita itu sudah bebas marginnya atau Ya. masih ada sel sel yang kita khawatirkan. Seperti itu dokter. Harus ditanya ya dok ya. Harus Ya, ditanya. kita Kita berikan untuk minta info. patologi kadang-kadang mungkin ada yang melewat juga untuk itu. Ada tambahan dokter Syamel? Silakan dok. ya baik Dokter Fitri, saya rasa sudah sangat lengkap dari Dokter Indra. Jadi memang saya kan dari daerah dok, dari Padang. Jadi memang kesulitan kami di Padang ini kadang kita harus berdiskusi dengan dokter PA. Kadang yang definisi pre-emergent ini kan dia ada batasannya ya. Berapa kalau sudah dengan formalin itu minimal kan 0,8 ya. Kalau dia masih fresh itu 1 cm. Jadi ya ini memang harus diskusi dengan dokter PA. Ya. Sebenarnya kan salah satu indikasi kita melakukan terapi lanjutan kalau ada konisasi dengan mikroinvasif atau marginnya tidak bebas. Itu harus ada terapi lanjutannya. Apakah histerektomi atau rekonisasi. Ini ada pertanyaannya kedua nih dok. Dari dokter Dharma juga nih. Dokter Dharma juga dari Padangnya dok, Sumatera Barat. Jadi Staf gimana muda dok? kita. Kenapa 6-12 Ini bulan? apa? Iya, apa yang dievaluasi 6 atau 12 bulan ya. Sebenarnya evaluasinya sama, kembali seperti tadi. Boleh silakan dipilih apakah kita dengan pap smear, dengan IVA test, atau yang tes kombinasi. Tapi intinya itu memang ada follow up. Jadi jangan setelah diterapi lesi kanker kita lepas begitu saja pasiennya. Jangan-jangan nanti pertama dia ada recurrent dan lain, tetap harus ada kontrol di situ dok. Untuk terapi, untuk deteksi dininya silakan dipilih sesuai dengan rekomendasinya. Ini itu dokter. Ya, mungkin saya kasih tips juga ya untuk sejawat Ya. sekalian. Kalau kita melakukan suatu tindakan konisasi, loop, eksisi atau apa itu ya, pada saat untuk membebaskan tepi sayatan, kadang-kadang saya selalu mengcounter bekas terapinya walaupun itu tidak berdarah ya. Dengan karena pernah ada juga tepi sayatan tidak bebas tumor, ternyata pas kita follow up dia udah hilang. Mungkin dia terbakar dengan kauterisasi kita. Jadi untuk mencegah adanya tepi sayatan tidak bebas tumor, kadang-kadang saya melakukan kauterisasi pada daerah sayatan, jadi paling tidak mudah-mudahan mati itu HPV-nya. Itu tambahan aja sih. Ini pertanyaan berikut dok, saya ingin pertama dokter, bila HPV high risk, lesi tidak ada, dilakukan ECC. Apa perbedaan dengan LIP atau LEDS dan apakah ada terapi antiviral dokter, dan berapa lama jarak pemberian dari HPV ulang? Silakan dok. Indra mungkin. Ya, kalau untuk kita lihat dari bagan tadi, memang apabila dari hasil pemeriksaan didapatkan HPV DNA yang high risk itu positif, setelah kita lakukan in speculo, kita lakukan dokumentasi IVA, ternyata tidak didapatkan lesi. Kenapa kita kerjakan suatu endocervical kuret? Karena kita khawatirkan ada kita ketahui serviks itu kan ada ektoservik dan ada endoservik. Kita khawatirkan ada istilahnya itu lesi di dalam ya yang kita tidak kelihatan seperti itu. Jadi dari HPV DNA-nya ada virus, tetapi lesinya tidak kelihatan. Dengan kita melakukan endocervical kuret tadi, kita bisa memastikan dan kita kirim PA, kita bisa memastikan apakah sudah ada keterlibatan dari sel serviks itu yang terkena dari virus HPV-nya. Apakah perbedaannya dengan LIP atau LEDS? Kalau LIP atau LEDS itu kan kita mengambil jaringan serviksnya itu kan agak banyak ya. Kalau LIP atau LEDS itu, kalau LIP kan loop electrosurgical excision procedure, kalau LEDS itu kan large loop excision of transformation zone. Jadi tidak hanya sekedar endoservik yang diambil, tetapi juga ektoserviknya juga kita ambil. Seperti itu. Jadi ada perbedaan tindakan. Terus kemudian apakah obat antivirusnya tidak ada? Jawaban saya tidak ada, karena memang kalau kita terinfeksi virus HPV itu biasanya tanpa gejala ya. Jadi tidak ada gejala seperti kalau kita kena virus influenza, mungkin ada flu-like syndrome, kemudian demam, seperti itu ya. Kalau ini tidak ada gejala viremia sama sekali, sehingga kita tidak memberikan antiviralnya tersebut. Tetapi kita harus tahu bahwa HPV itu adalah virus yang bisa terkena pada semua wanita. Jadi katakan 75-80%
60% wanita itu bisa terinfeksi virus HPV. Tetapi kita harus ingat, walaupun sudah pernah terinfeksi virus HPV, sudah terinfeksi prakanker, kemungkinan kita untuk sembuh itu masih cukup besar karena ada kemungkinan untuk bahasanya itu clearance ya. Jadi tidak semua wanita yang kena infeksi HPV itu akan berlanjut menjadi CA cervix. Itu hanya sekitar 10-25% saja. Dan kemudian berapa lama jarak dilakukan pemeriksaan HPV DNA ulang? Kalau semisal hasilnya tadi itu high risk-nya positif, sedangkan lesinya negatif, terus kemudian kita kerjakan endocervical kuretis tadi ya, kalau ternyata hasilnya positif kan kita konisasi. Kalau hasilnya negatif, maka kita bisa follow up 6-12 bulan untuk mengetahui apakah ada persistensi dari HPV itu. Jadi sebenarnya infeksi HPV itu ya umum terjadi, tapi yang menjadi masalah kalau infeksi itu adalah HPV yang persisten. Itu yang harus kita khawatirkan. Jadi saya demikian, Dr. Fitriadi. Ya. Ada tambahan, Dokter Syamel? Saya rasa sudah cukup lengkap, Dok. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai tadi pertanyaan apakah antiviral. Saya setuju tidak ada bahwa antiviral. Tapi memang ada obat baru yang untuk meningkatkan imun yang bisa diterapi untuk mungkin baru launching tahun depan ya. Jadi ada yang disebut untuk meningkatkan imun. Jadi tapi hanya dilakukan pada viral atau HPV high risk yang masih low grade ya. Jadi diberikan terapi imunitas gitu sehingga bisa lebih cepat regresinya, walaupun dengan tidak diapa-apain juga regresi asal environment dari cervixnya bagus gitu ya. Tapi ada beberapa terapi yang lagi akan di launching, itu namanya Papillocare atau apa gitu, yang cukup menjanjikan, jadi mungkin bisa mengurangi tindakan operatif. Baik, ini ada lanjutan lagi. Adakah kasus yang dilakukan lip counter konisasi krioterapi sampai lebih dari 1 kali? Misal tindakan pertama hasilnya normal, ternyata beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi ada keluhan dan dilakukan tindakan pengulangan. Gimana nih dokter? Silakan, Dokter Syamel mungkin. Baik, terima kasih dokter. Saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Pertama, ini kalau dia masih lesi prakanker tuh sebetulnya tidak ada gejala ya. Jadi tidak harus ada keluhan baru kita screening, tidak. Jadi yang namanya kita screening atau deteksi dini itu adalah pada kondisi-kondisi yang memang tidak ada gejala sama sekali. Nah, sekarang ada nggak kasus yang berulang? Jadi yang namanya infeksi virus HPV ini memang dia bisa terjadi berulang kali kan. Bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang lain. Jadi kalau setelah diterapi makanya screening atau deteksi dini ini kan tidak pernah berhenti. Dia terus direkomendasikan, cuman apabila dia sudah ada DNA HPV-nya itu boleh dilakukan lebih jarang, setiap 5 tahun. Misalnya DNA HPV-nya negatif, screeningnya negatif tuh bisa setiap 5 tahun sekali kita screening. Apabila dia tidak ada DNA HPV, mungkin agak lebih sering dia 1-3 tahun sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sudah vaksin? Vaksin sampai saat ini kan yang paling banyak itu yang sampai 9 tipe virus ya. Sementara kan virus HPV ini dia lebih dari 200 tipe, banyak sekali. Walaupun sudah divaksin, tetap tidak menghentikan screeningnya, tidak menghentikan deteksi dininya, tetap dijalankan karena dia memang untuk cover untuk tipe virus yang tercovernya sangat bagus ya Dokter Fitri ya, Dokter Indra ya. Tapi tetap itu tidak mengartikan dia mengcover seluruh tipe virusnya. Jadi intinya screening memang terus dilakukan secara rutin. Itu mungkin dok dari saya. Baik dokter, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa HPV ini kan suatu penyakit seksual transmission disease ya, yang ditularkan dari hubungan seksual. Bagaimana pada pasien-pasien yang sudah dilakukan loop eksisi atau dilakukan konisasi, sedangkan suami mungkin infeksinya dari suami atau itu gimana dokter untuk mencegahnya? Mungkin saya Iya. bisa. Silakan dokter. Monggo Dokter Syamel dulu aja. Monggo Dokter Indra. Monggo Dokter Indra. Gimana kalau dia berulang suaminya kan masih yang sama nih, gimana tuh? Okay. Jadi kalau semisal sudah dilakukan terapi eksisi, terus kemudian dia berulang, kita lakukan tindakan lagi, maka kalau kita lihat itu ada namanya studi speranza ya. Jadi studi speranza itu artinya dia walaupun sudah CIN 2 pun ya, itu masih
pada tempatnya kita kerjakan untuk setelah tindakan itu pasien itu dilakukan vaksinasi ya. Karena dikatakan bahwa dengan meningkatkan imun tadi itu akan mengurangi resiko kekambuhan dalam hal ini high grade seal berikutnya itu dikatakan dia itu sampai 81,2%. Ya, jadi sebaiknya kita proteksi dalam hal ini dengan vaksinasi, dengan vaksin HPV, terus kemudian semisal apa namanya hubungan itu mungkin misalkan kita sarankan pakai kondom terlebih dahulu sampai memang hasilnya itu eh, betul-betul si si wanita itu adalah hasilnya negatif seperti itu. Saya pernah beberapa kali juga memang ada pasien yang istilahnya itu apa ya ya nggak sering ya cuman 1 atau 2 kali ternyata dia persisten terus kemudian dilakukan terapi eksisi terus kemudian dilakukan vaksinasi maka kita harus melakukan follow up-nya itu secara berkala lebih ketat karena pasien ini dengan HPV persisten maka dia risk untuk kesananya itu lebih tinggi apalagi kalau pasiennya mampu mungkin bisa kita tawarkan untuk pemeriksaan HPV DNA yang genotyping kalau dia tipenya 16-18 maka dia akan harusnya lebih lebih waspada seperti itu. Ya, jadi memang kemungkinan untuk terjadinya istilahnya muncul kembali itu bisa karena si wanita itu kan masih masih seksual aktif ya. Kalau selama masih seksual aktif maka resiko untuk terkena kembali itu masih masih tinggi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Indra. Ini ada pertanyaan lagi, waktu kita udah tinggal 3 menit lagi. Izin bertanya dokter, bagaimana cara mengetahui keberhasilan TCA, kapan dilakukan? Oh ya, sorry, di atasnya bertanya bagaimana pemeriksaan virus HPV pada laki-laki, mungkin digabung aja ya. Bagaimana cara mengetahui keberhasilan TCA dan kapan dilakukan terapi TCA? Dan terakhir, izin bertanya dok, bagaimana efikasi TCA dibanding krioterapi dan IVA positif? Apakah perlu follow up pada sitologi atau hanya serial TCA bila hasil tidak progresif? Terima kasih. Silakan dok. Ada 3 pertanyaan. Siapa? Izin dokter, mungkin Ya, saya dulu silakan. sebelum tetapi dokter Indra. Jadi mulai dari yang pertama nih, HPV pada laki-laki. Sampai saat ini memang belum ada ya dokter ya, setahu saya. Sejauh yang saya baca. Karena kalau laki-laki kan dia sifatnya di luar. Begitu dibersihkan, tentu hilang virusnya, HPV-nya semua. Jadi sampai saat ini sih belum ada ya. Terus TCA. TCA ini memang sebagai alternatif dari cryo. Artinya ini penelitian dokter Herdana nih. Penelitian dokter Herdana dan dokter Doli ya. Dan Prof. Lela. Jadi memang itu bisa dibandingkan dengan cryo keberhasilannya ya. Bagaimana follow up-nya? Sama follow up-nya. Setelah terapi ablasi itu biasanya 6 bulan setelah terapi itu dilakukan screening ulang. Bisa dengan IVA test, bisa dengan pap smear. Atau combine test, yang high performance test dengan DLHPP. Ini tuh, Dokter Fitri. Ya mungkin kalau saya pemeriksaan virus HPV pada laki bisa aja ya dok ya, diambil dari orifisium uretra ya. Cuma Orifisiumnya. sakit sekali pakai sitobras penis kita. Iya. Mungkin alternatifnya adalah Belum ada. bisa geli banget sakit ya, bayangin aduh. Tapi mungkin pemeriksaan urine test pada virus HPV pada laki lebih Ya, urin mungkin ya. ya. Mungkin walaupun Ya. dia dengan akurasinya atau sensitivitas hanya 73% ya, tapi paling tidak ya sama lah dengan pap smear. Baik, terakhir Dokter Indra ada komentar? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ya, saya cuma mengomentari TCA tadi bahwa TCA itu memang berfungsi untuk superficial pills ya, jadi untuk pengelupasan gitu ya, dan dia juga bisa menekan proliferasi, tetapi kalau dia diberikan dengan dosis 85%, harapannya nanti akan terbentuk epitel-epitel serviks yang baru. Dari saya demikian mungkin Dr. Fitriadi. Terima kasih. Baik. Ya, kita sudah waktu nih di ujung. Kalau dari panitia diamanahkan sampai jam 16.27 harus sudah mengambil kesimpulan. Baik, saya rasa begitu banyak pertanyaan dan terima kasih kepada para partisipan bahwa kita alhamdulillah mencapai 200 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kesimpulan yang kita dapat ambil bahwa lesi prakanker, satu poin utamanya adalah bahwa ini adalah harus bisa dilakukan oleh semua dokter OBGYN, ya, bukan khusus oleh konsultan,
karena saya sering mendapat rujukan hanya karena askus positif, HPV positif yang sebetulnya bisa ditangani oleh semua sejawat dokter kebidanan dan kandungan ya. Dan mudah-mudahan ke depannya terapi keilmuan ini bisa ditularkan, dapat dikerjakan, paling tidak melakukan suatu screening, kemudian kalau bisa screening itu dilakukan terapi, karena memang diamankan oleh WHO bahwa semua hasil screening positif harus ditangani 90%. Jadi jangan sampai kita dapat IVA positif tapi tidak sampai dilakukan terapi, contohnya seperti itu. Baik, jadi terapi lesi prakanker dan follow up-nya sudah kita bicarakan sampai mudah-mudahan cukup detail. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Indra Juliati dan Dr. Syamel Muhammad atas paparannya dan edukasi yang cukup baik dan sangat jelas mengenai terapi lesi prakanker, serviks dan follow up-nya. Terima kasih saya ucapkan pada para peserta sekalian, juga pada panitia. Saya selaku moderator, Dr. Fitri Hadi Kusuma, terima kasih sekali lagi. Saya tutup acara ini. Mungkin dari MC silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator kami sore hari ini, Dr. Indra Yuliati, Dr. Fitriadi, Dr. Syamel. Luar biasa, interaktif sekali diskusi kita sore hari ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah sudah terjawab semua ya Dok. Jadi terapi pada lesi prakanker ini ternyata juga bisa dilakukan oleh General OBGYN dan juga meliputi ada terapi ablasi, ada terapi eksisi, di mana terapi ablasi meliputi krioterapi, cold coagulation, dan TCA, di mana terapi eksisi ada LIP, LEDS, dan konisasi. Dan rentang waktu yang bisa dilakukan untuk follow up-nya adalah 6 bulan. Baik, sudah padat sekali pemaparan para narasumber kita disertai dengan sedikit video demonstrasi juga. Semoga membawa pencerahan dan penambah ilmu pengetahuan kita. 1 jam kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir sesi. Semoga diskusi kita membawa banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa tinggal menghitung hari pelaksanaan INASMID 2. Izin saya share screen, yang akan dilaksanakan di Surabaya di Hotel Westin mulai tanggal 9 sampai 12 Desember, di mana kita akan melaksanakan simposium, ginekologi onkologi simposium dan general ginekologi simposium, dan juga ada workshop di mana ada surgery workshop dan ada manajemen lesi prakanker. Kami juga akan mengundang 3 orang speaker, international speaker. Dan untuk info lebih lanjut bisa diakses di www.inasmid.com atau bisa scan barcode berikut ini. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI berikutnya di bulan Desember tentunya. Nanti akan diberikan info selanjutnya karena akan mengingat seri berikutnya adalah seri ke-100, mungkin akan ada suatu hal yang berbeda. Kita tunggu saja. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fitri, Dr. Cinta, Dr. Indra. Sama-sama bersama.